Gua umur SD karena apa? Biasa SD gua kalau coli nggak keluar apa-apa. Susah. Welcome to Trivia Planet. Hola amigo, welcome back to our planet, welcome back to our podcast, welcome back to Triquela. Oke, apa kabar kalian? Udah lama kita nggak ketemu? Lama banget ya. Sekitar 2 hari. Iya. Oke, di podcast kedua kita ini mungkin emang terlalu cepat, men. Menurut gue ini terlalu cepat, tapi apa? Banyak yang request pembahasan tentang cinta ini. Padahal mereka nggak tahu kalau kita ini lelaki patah hati. Korban. Penistaan cinta. Bukan penistaan agama tapi penistaan cinta. Namanya kalau anak Vespa fuckboy. Kita anak Surya sad boy. Tawan kan rokok gua anjing. Kita nih kelompok sad boy bisa disebut ya. Jadi sebenarnya disebut pakar cinta tuh kita bukan. Ya kan? Tapi pengalaman kita melatih kita untuk menjadi Iya. seseorang yang jauh lebih baik akan cinta. Pengalaman kita Kayak orang bener. kalau lu tau pengalaman dibodoh-bodohin anjing bukan. Ya, masuk Pak Deden. Langsung masuk ke pembahasan pertama. Apa sih cinta menurut Bapuk dan Fatih? Dari gua cinta. Seperti yang udah gua rasakan dan gua pelajari ya. Ya kan. Gua bukan bahas ini tentang pengalaman pribadi, tapi tentang apa yang udah gua pelajari. Yang dimana apa sih sebenarnya cinta itu? Cinta adalah sebenarnya adalah cinta yang dimana seorang ibu kepada seorang anaknya. Simple, the point is dalam satu lagu dia dalam satu lirik dalam sebuah lagu dia berbicara bahwa hanya memberi tak harap kembali. Itulah sebuah cinta. Simpelnya itu aja. Jadi bukan berarti lu harus memberikan segalanya ke seseorang yang lu sayang dan mengharapkan feedback. Lu kalau ngarepin feedback mah jangan harap lo. Jangan harap. Kecuali kalau lu kejar kayak meme iya boleh ngasih segala-galanya. Cuman kalau cinta lakukanlah sewajarnya. Oke. Kenapa lu bisa berpikir seperti itu, Puk? Kenapa ya? Iya, Ada kenapa? teorinya. Bukan Iya. karena teori atau karena apa? Lu kenapa Pertama bisa? karena ada teori. Heeh. Karena cinta itu menurut gua sebuah hal yang harus dipelajari, cuy. Nggak cuman matematika atau Right, gue juga. ya kan? Iya. Atau ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, cinta juga harus dipelajari. Itu pertama teori. Jadi yang lu gua tahu. baca dalam Oke. sebuah buku. Oke. Baca. Yang kedua, saya korban juga saya. Korban cinta yang membuat lu pengen mempelajari cinta, makna Iya. cinta yang sebenarnya betul. Karena gue punya ekspektasi besar terhadap cinta, tapi ekspektasi itu hilang begitu aja. Oke. Berarti kan gue sakit Iya. hati dan Iya. gue harus mencari kebenaran ini semua. Heeh. Tuh. Supaya lu nggak merasakan sakit hati yang kedua gitu maksud lu. Pertama, yang paling penting ya, biar gue bisa melepaskan rasa sakit yang kemarin gue rasain. Yang kedua, biar gue nggak terulang lagi kejadian kesalahan itu. Oke. Karena Oke, sakit oke, banget. oke. Kamu, aku cuman bilang Berarti bahagia ya sama dia. asik. Dari lu berarti yang gua dapat ini lu sekitar 80% lu belajar dari pengalaman lu dan try your best untuk tidak merasakan hal yang sama untuk kesekian kalinya, oke? Betul? Evaluasi. Evaluasi itu penting. Aduh, evaluasi. Ya, cewek-cewek Buta satu, kan ya? hati-hati biar kata gue ganteng juga, biar kata gue modelan begini mah cinta matang gue. Kayak baca Al-Quran lu. Gak bisa gue baca Al-Quran tuh. Lanjut pemirsa. Apa cinta menurut lo, Sati? Aduh, gua gimana ya kalau ngomongin cinta nih suka ngalur ngidul. Ngalur ngidul. Oke. Tapi sebenarnya menurut gua kalau ngomongin cinta itu cinta yang di luar ini ya, hubungan kali ya. Ya, boleh. Coba. Ya ibarat kata punya gebetan kan. Oh, oke. Punya perasaan lah, ya kan? Ya, walaupun emang misalkan seseorang punya perasaan cinta yang secara diam-diam. Aha. Bukan diem-diem, lo yang merasa jelek gak pede anjing. Iya ya, saingannya banyak, Pak. Iya. Ya pokoknya gitu. Lanjut. Kalau dari penilaian gua, cinta secara diam-diam itu pasti dia apa aja tuh bakalan ngelakuin ke target. Bakal ngelakuin apapun Jadi gitu ya. simpelnya gini. Kayak rela berkorban kali ya. Oke. Oke, jadi menurut lu begini ya. Nah, jadi gue nambahin mungkin kesimpulannya kayak
ketika lo jatuh cinta sama seseorang, lo bakal rela untuk ngelakuin segalanya kan? Iya. Oke. Oke. Walaupun emang itu di luar ya pacaran, pasangan. Ya. Kayak maksudnya Walaupun belum ada keterikatan Iya, gitu loh. Cuman lo lagi berjuang. Lagi berjuang. Ya gitu namanya loh. berjuang kan rela ngasih apapun kan. Iya, benar. Oke. ya kurang lebih gitu sih. Oke. Kalau menurut gua cinta itu ya, gua dulu beranggapan waktu gua masih sekitar gua SMP, SMA lah. Oke. Kalau cinta itu kayak gua gue suka gitu sama orang. Hanya kayak gua, ih dia lucu dah, pengen banget gue pacarin dia. Itu suka dulu, belum cinta Iya, dong berarti iya. dong. Tapi menurut gue dulu waktu gue SMP SMA itu gue cinta sama dia. Waktu udah. gue SMP SMA. Ya bisa. Terus Oke. Setelah gue mengalami puber, Puber SMA ya. Gue puber SD gue. Seriusan duluan, Pak. puber dini. Gak seriusan, gue puber SD karena apa? Biasa SD gue kalau coli gak keluar apa-apa. Seriusan. Terus ada satu momen ketika gue coli keluar nih, tak, Lu anggap itu udah puber? bukan puber, gue panik. Apaan yang keluar ya? Oh di situ gue puber. Oke. Oke. Ya Don, Bukan lanjut. puber tuh. Kalau kata gue dulu, cinta ini kayak gue suka sama dia dan gue harus milikin dia. Gue suka sama dia dan gue harus milikin dia. Gue harus ngikat dia dan gue harus dia tuh harus jadi pasangan gue. Ya, Itu jadi- cinta menurut gue waktu gue masih SMP dan SMA. Lu temennya dia SD. Ya terus Setelah gue mengalami beberapa fase. fase dan pengalaman, Yoi. gue mulai berpikir kalau cinta itu, gue berpikir sama kayak Bapuk, men. Tanpa feedback. Mencintai orang, kita punya perasaan lebih kepada orang, entah itu tentang kelebihannya dia, kekurangannya dia. Kita suka dia saat dia ngapain, kita suka saat dia kayak perhatiin kita. Care lah ya. Iya, care lah sama kita. Itu tuh nggak seharusnya kita pengen memiliki dia seutuhnya. Bener kata Bapuk, kalau cinta itu tanpa pamrih. Yoi. Sama kayak, kenapa sih lu suka dia? Ya karena gue tahu ketika dia lagi bangun tidur di malam hari, dia begitu indah di pandangan mataku. Ini. Quotes. Tag di Ntar sini. nggak ada di sini. Wait, Anda Nyaut. nggak- penonton, Anda nggak tahu pas dia pakai daster malam-malam ngegerayang-gerayangin saya. Itu cinta itu. Cinta itu. Jadi Ya. menurut gua, ya cinta sama kayak Bapuk. Tanpa Ini pelajaran ini baru banget gue dapetin. Pelajaran ini baru banget gue dapetin. Yang dimana gue sangat suka dan gue sangat cinta gitu. Cinta itu dan gue ngerasa cinta itu gue kayak ngerasa gue kayak pengen ngelindungin dia dari hal-hal negatif yang bakal nyamperin dia gitu loh. Gue nggak pengen orang yang gue suka itu ternodai. Ini. Iya. Walaupun Makanya itu setuju. Aku sayang banget sama kamu, aku cinta sama kamu. Pokoknya kamu jangan sampai ternodai. Iya. Biar aku aja yang nodai, sayang. itu dalam konteks S ya, SEX ya kan. Kalau gue beda. Kalau gue nggak pengen ternodai itu dia kayak dia ngerasa sakit hati karena orang, dia ngerasa kayak dia sedih sendirian. Gue nggak mau. Gue pengen selalu ada gitu loh buat dia. Dengan cara gue memiliki dia, itu cinta menurut gue. Tapi setelah gue merasakan hal-hal pengalaman gue waktu gue jatuh cinta dan gue nggak bisa menggapai apa yang gue pengen, gue nggak bisa menggapai cinta gue. Di situ gue mulai berpikir seperti Bapuk, cintailah Produk-produk Indonesia. kalau cinta itu, cintailah seseorang tanpa pamrih. Cintailah seseorang tanpa meminta feedback dari dia. Cintailah seseorang dengan sewajarnya. Ya. Dan sesungguhnya setelah gue terapi, gue sempet terapi men sama Kunto Aji. Gue pernah terapi sama Kunto Aji itu, cintailah diri kamu sendiri gitu loh. Karena yang sesungguhnya membutuhkan cinta dari diri kita sendiri seutuhnya itu diri kita sendiri. Ngerti nggak? Yang ngerti gini loh, simpel lagi dia. Cintailah dirimu sebelum kamu cintai orang lain. That's right. Tos dulu. Ya. Ih, gue bisa ngomong gini gara-gara sakit hati gue. Ih, sama men. Kita kanyut bro. Aduh. Fisik itu penting gak sih sebelum lu misalkan ada seseorang nih yang lu cinta men. Betul. Misalkan ada seseorang yang lu sukai nih, tapi fisiknya dia kurang bagi lu. Tapi Ada suatu hal fisik yang kurang gitu loh dari dirinya dia yang kurang bisa lu terima. Betul. Apakah lu bisa jatuh cinta sama dia? Apakah lu berdua bisa gitu loh ngasih hati lu sepenuhnya ke dia? Jadi intinya fisik itu penting nggak? Jadi lu mencintai seseorang cewek ini nih dari fisiknya atau enggak? Betul. Coba jawab. Saya ya, cuy, kalau lu nyari cewek cantik berdasarkan fisik itu nggak akan ada habisnya.
Benar. Benar. Maaf Benar. nih ya, maaf. Lonte pun lebih cantik daripada orang-orang di jalan-jalan dan sana kan, ya kan? Lonte pun jauh lebih cantik kasarnya. Itu kalau menurut gua. Cintailah orang dengan sewajarnya dan fisik itu tidak akan pernah habis kalau lu bahas. Iya. Tuh, itu dari sudut pandang yang gua pahami dari buku yang pernah gua baca. Sorry, gue potong. Maksud lu itu kayak gini bukan sih? Di saat lu udah mendapatkan seseorang yang lu suka gitu, walaupun itu dari fisiknya udah sepenuhnya lu suka, saat lu udah dapetin dan lu itu bakal ngerasain kayak, iya anjing ternyata ada yang lebih cantik dari dia. Gitu Iya, bukan maksud lu? iya. Jadi ibaratnya gini lah ya. Seperti ya emang kodratnya manusia tidak Iya. pernah merasa puas, Ya, ya kan? That's right. Oh, That's oke. right. Itu kalau secara sudut pandang yang sehat. Heeh. Cinta memandang fisik tidak akan pernah habis. Heeh. Cuma kalau dari sudut pandang gua dan mungkin teman-teman lain di sana ya, Hah? fisik itu still number one, bro. Oke. Ya. Lah, lu nggak Oke. usah munafik bangsat. Lu mau emang sama cewek-cewek yang segede sego McD? Anak SMP mau baru kelas 1 tau gak? Baru numbuh. Ya, fisik kalau menurut anak-anak muda pasti penting cuy. Ya kan? Asal lu mau dan keke we. Kan gak masuk akal kan? Cantik is number one. Oke. Tapi Ya. yang sehat lu nggak ada habisnya kalau lu bahasin fisik. Kesimpulannya gini. Apa? Iya, lu kalau mau nyari yang cantik itu wajar. Mm-mm. Cuman dengan catatan harus disimbangin dengan karakter dia. Percuma cantik kalau otaknya kosong. Oke, benar. benar. Itu dia. Sifat itu sikapnya. dia. Ya, sifat Itu sikapnya, dia. karakternya. Yoi. Jadi kalau bisa 50-50, 50-50, seimbang lah gitu kan. Balance, Apalagi gitu balance. aja. Nah, buat cewek-cewek sana yang udah jelek terus bego, jangan tengil. Itu aja dah dari saya. Kalau fisik itu menurut gua kalau misalnya mau sama cewek nih selalu berdampingan sama sifat terhadap gua. Menurut gua fisik sama sifat itu harus balance. Kalau menurut gua ya, karena di saat kita entah itu terpuruk. Nah, cewek ini nih ngelakuin kita tuh kayak gimana? Kalau misalkan ngomongin di luar fisik. Nah, kalau fisik tuh kan cowok bohong lah kalau nggak bakal nyari yang cantik mah. Ya. Body baba doang dot, masa nggak mau kan? Muna pasti. Body baba dong dot. Body Oke. baba dandat. Iya, cowok mah munafik kalau nggak maksudnya ngeliat aduh, cakep nih. Heeh. Pengen gue pacarin gitu kan. Fantasinya tuh kesana terus pasti. Ya pasti ya fisik emang nggak ada ujungnya. Ya. Ya kalau misalnya ini nyari yang standar aja lah. Intinya Tengah gitu. intinya berkaca diri. Kalau lu Ya. tahu lu jelek, nggak usah ngarepin Kayak- cantik-cantik lah ya kan. Kalau lau jelek ada kualitas nggak apa-apa. Kalau nggak ada kualitas maunya yang cantik, bangun bangsat. Jadi apa? Fisik dari seseorang wanita bagi lo tuh apa? Number 2 or number 1? Number 2. Number 2. Oke, Yes. number 2. Oke, Number 2 three. berarti fisik itu menurut lo number 2. Oke. Ya walaupun emang nggak 100% harus cakep. Tapi kalau bisa mah iya cakep. Kalau bisa ya itu plus. Oke. Plus lah itu. Yang penting nyambung. Iya itu kan sifat Ah, sikap. lu kayak terus ngomongin cewek-cewek Jakarta lu tau gak lu, itu kamu dia. kenapa suka sama dia? Karena nyambung. Anjing, emang gua barang apaan? Anjing, barang Iya. mati. Gua diajak Emang ngomong nggak listrik, nyambung. wey. Bangsat lu. Lu jangan, kamu kenapa suka sama Fadil? Sayang suka sama Fadil karena dia diajak ngobrol nyambung. Emang gua orang gila bangsat. Emang sebelumnya nggak nyambung gitu Iya, ya? gak usah nyari pembelaan kalau emang lu nyari kekurangan. Ya, langsung gua mau tahu nih Dono nih, Iya. gua nggak jadi lagi minum Kalau kopi menurut gua. Dono, menurut Kalau Sky gua fisik bagi gue itu jujur nomor 2. sama dong. Lu. Fisik bagi gue itu nomor 2. Tapi setiap orang itu memiliki kriteria, benar nggak sih? Yuk. Dan benar kata Bapuk, kita harus sadar diri. Kita harus sadar diri, men. Yang dimana emang nggak nutup kemungkinan lelaki yang jelek dan buruk rupa bisa mendapatkan wanita yang Betul. Tapi banyak di luar negeri. Jadi gini, kalau lu bahas cowok nih, sorry gue putus nih bentar ya. Ya. Apa cowok jelek banyak punya cewek cantik, ya kan? nggak nutup kemungkinan. Betul. Dari salah satu buku yang pernah gue baca, lebih banyak kemungkinan cowok jelek, jangan bahas jelek lah ya, Ya. kurs, Buruk rupa. Di bawah rata-rata. pokoknya cowok-cowok jelek tuh punya cewek cantik tuh bener, Bener. tapi jarang banget, atau bisa dibilang ya 0,0% lah, yang Ha-ha. dimana cewek jelek punya cowok ganteng itu jarang. Jarang. Itulah salah satu contoh kalau lelaki itu emang melihat sosok wanita itu dari fisiknya rata-rata, ya kan? Sekitar Ya. 90% lah mungkin bisa gue sebut. Enggak 100% lah ya. Mm-mm. Ya, Kalau- 90% lihat dari fisik, Iya. 10%-nya lihat. Alas ya. Kalau gue ini, kenapa gue bisa sebut fisik nomor 2? Karena apa? Walaupun kalau bagi gue ya, walaupun wanita ini memiliki fisik yang cukup bagus, memiliki
memiliki wajah yang cukup cantik, jelita, Yang bikin semangat lah. tapi kalau dia nggak bisa ngasih gua rasa nyaman, itu bagi gua nothing anjing. Berarti sikap dia dong terhadap lu. Iya, sikap dia terhadap gua. Jadi di situ ditandakan bahwa harus ada kesinambungan atau keseimbangan ya kan? Iya benar. Harus ibarat kata klop lah, ya kan? Harus klop. Jadi harus klop. Tapi tetap Puk, di mana gua nggak nganggap fisik is number one, tapi gue punya kriteria gitu loh. Gak ngelihat fisik orang, misalkan ada cewek jelek, tapi dia bikin gue nyaman. Itu nggak bisa. Gue nggak bisa nerima gitu loh. Maksudnya kayak gue pun pengen memperbaiki keturunan gue gitu loh. Masa gue udah jelek, cewek gue pun jelek, walaupun dia bisa bikin gue nyaman gitu loh. Lo bikinnya bayi tabung loh. Itu bagi gua. Oke. Jadi fisik itu nomor 2. Yang pertama itu kita harus ngeklop, di mana lu mempunyai apa yang gue inginkan dan lu mempunyai apa yang lu inginkan dari gua gitu loh. Saling melengkapi kekurangan. Kekurangan itu Tuh, dia. Sip. Kak, kalau ingusan gimana kak? Hah? Kalau Ingusan. ceweknya ingusan. Ceweknya ingusan. Gua latih pakai gua jilatin. Gua sumpel dulu hidungnya baru gua suruh nungging. Lanjut. Ini berat nih pertanyaan nih. Pasti banyak yang tersinggung nih. Wanita pasti banyak yang tersinggung. Entah wanita entah laki. Laki yang mengejar atau wanita yang mengejar menurut lu, Puk? Menurut gua ya, secara umumnya sih di mana kodratnya laki-laki itu mengejar dan wanita memutuskan kan. Cuman hati-hati karena ada laki yang mengejar, dia bisa mengejar banyak orang, nggak cuma satu. Oke. Ya kan? Oke. Jadi lau jangan Ini sok satu cantik. pelajaran baru. Iya, nih, jadi buat lau gue. jangan sok cantik. Kalau lu mau merasa dikejar, lu inget gak cuma lu doang yang dikejar. Anjing aja bisa ngejar 5 orang, ya kan? Masa as human nggak bisa, cuy? Berarti gua masukin kesimpulan kalau sebenarnya laki-laki yang mengejar karena kodratnya memang laki-laki yang mengejar. Seperti itu. Right? Right. Oke. Lanjut ke berita keempat. Ini agak panas nih kayak ruangan ini. Gue demen nih. Lebih berat ya, lebih berat daripada Iya. berat. Ini agak panas, men. Jadi, pertanyaan yang keempat itu adalah, seks itu salah satu bentuk cinta atau bukan? Bagi kalian, dan pentingkah seks itu saat kalian menjalin cinta atau enggak? Mulai dari menurut ya. Bapuk. Gue nggak baik bacot, penting anjing. Gak usah sok-sokan. Aku mau nunggu nikah dulu, Giri. Seks itu penting, cuy, menurut gua. Tapi tergantung dari sudut pandang orang masing-masing. Ya. Cuman realitanya kita ini nggak bisa dialahkan lagi, cuy. Budaya barat itu udah Udah masuk ya. Masuk ya? bukan masuk, kita tuh udah barat banget anjing. Kita Kita udah anjing. barat habis. Iya, udah ya walaupun begini bentukannya ya. Iya. Hidup kita tuh udah barat banget, ya kan? Ya Benar-benar. seks menurut gua penting. Kalau lu tanya dokter Boyke, penting juga, cuy. Oke. Tapi dalam sebuah hubungan suami istri, Oke. the point is seks penting. Fatih. Menurut gua ada dua opsi. Kalau Bapuk bicara tadi dia dengan seyakin-yakinnya, mungkin ngomongnya di luar agama ya, Puk. Ya. Nah, kalau gua mungkin cuma nambahin dikit. Kalau misalnya agama pasti dong. Yo, nggak boleh. Tapi sebenarnya jangan kan kita ngomongin di lingkup sini aja dah, maksudnya orang-orang di luar sana. Iya. Sebenarnya seks itu mungkin perlunya sebagai pelajaran sebenarnya. Sebagai pelajaran dan pengalaman. Dan gimana ya? Pelajaran untuk pas Apaan? udah honeymoon kali. Asik. Jadi pas honeymoon, ini lubangnya mana? Salah nih. Kayak kagak tahu. Gua rendam dulu di bak. Cari yang gelembungnya keluar. Lu gaya-gayaan honeymoon ke pasar boy bingung. Iya. Sekarang ya kagak punya duit, coba. Iya. Oke, berarti menurut lo kalau seks itu penting dan untuk pelajaran ya? Iya. Ya, oke. Tapi ingat, konteks menurut agama Iya. haram. Oh, Oke. itu sudut pandangnya yang masing-masing. Ya, kalau seks itu menurut Menurut gua aku. untuk cinta itu penting. Karena Yes. kenapa gue bisa ngomong penting? Iya. Gue itu orang yang gimana seks itu kayak kita meluapkan rasa cinta kita kepada pasangan kita, ya kan? Yang dimana saat kita berhubungan itu kita mengeluarkan buih-buih cinta gue kepada pasangan gue, men. Sayang, aku kelebihan darah putih. Yang ini ya. kayak berita-berita SMP tau. Ada kan? Kurang darah putih butuh dikeluarin. Anda kalau sange bilang anjing. Oke, jadi ya menurut gua di saat gua mencintai seseorang dan gua pengen meluapkan sepenuhnya cinta gua ke dia, itu melalui salah satu caranya melalui itu juga. Banyak Karena cara itu, iya, sebenarnya Cuman banyak cara, tapi intinya itu. bukan intinya, tapi menurut gue itu sangat penting karena di mana saat
kita sudah melakukan seks dengan pasangan kita, ya kita ngerasa kayak kalau gua nih ya, gua walaupun cowok, gua merasa kayak gua makin cinta sama dia. Oke. Dan tapi kan kalau misalnya seks itu kan lu berdua nih lawan jenis, cowok cewek nih. Kan yang lebih dihormati kan cewek. Seks itu maksudnya dilakuin sama cewek, apakah harga dirinya gimana menurut lu? Menurut gua sih enggak, karena kita sama-sama butuh. Sama-sama enak. Kita menurut gua simpelnya seks tuh gini. Seks tuh enggak mikir harga diri, cuy. Iya, karena ya di situ Kalau kita lu mikirin sama-sama harga mau, diri, menurut lu gua. nggak akan ngelakuin seks. Iya, Kalau benar. dalam arti di luar nikah ya. Di luar nikah, iya, benar, Kita nggak benar. mikirin seks. Benar, Sebenarnya benar. kalau lu bilang harga diri cewek, udah saya bilang ya, ini quotes-nya tolong catat ya. Pria itu memancing. Wanita itu kalau udah kepancing meriang, Pak. Iya, jujur aja. Tuh. Simpelnya gitu aja. Simpelnya gitu ya. Oke, dan the point dari gua, seks itu adalah romance. Seks itu adalah romantika mencintai seseorang. Mengungkapkan rasa cinta. Nah, Ya, kalau poin dari gua nih ya, gua juga nggak mau banyak-banyak ngomongin seks ya. Mak gua juga nonton ini. Iya, sama gua juga. Sama saya juga. Nah, seks tuh gini aja. Love is sex, sex is love. Itu kalau menurut gua. Jangan hanya menurut Ustadz. Next question is, cewek idaman kalian itu harus gimana sih dalam kepribadiannya, sifatnya, fashionnya, dan lain-lain? Oh banyak. Apa yang lu cari? Apa yang lu cari dari cewek idaman lu? Dari kepribadiannya Apa aja? kah? Dari sifatnya kah? Dari fashionnya kah? Dan lain-lainnya seperti musiknya, genre musik yang sesuai dengan lu. Dengan apalah? Perhatiannya. Iya, apalah yang lu. Intinya pertanyaan agak Yang panjang. harus ada ini. Pertanyaan agak panjang juga ya. Simpel gue gini aja, ya kan. Intinya karena gue seorang public relation ya. Pertama yang harus diperhatiin dari seorang cewek adalah cara komunikasi dia. Itu yang paling terpenting. Nyambung Oke. ya. Iya, bukan berarti ceweknya nggak nyambung nggak gitu. Kalau nggak nyambung mah dia Maksudnya sinting. kualitas cara dia berbicara tuh seperti apa? Itu yang menurut Yaps. gue paling penting. Dan Oke. sisa-sisanya paling bonus. Ya fisik, ya passion itu jadi warna aja. Gitu aja, simpelnya dari gue gitu aja. Kalau lu Kalau Tik? gua ngomongin kepribadian, pasti kita mencari latar belakangnya, ya enggak? Deketin cewek, cari gitu ceweknya latar belakangnya Iya, gimana? iya. Oke. baik atau enggak, terus sifatnya juga perhatiannya lebih ke kita, dan kita sebagai cowok ya pasti bakalan, wah ini cewek udah care sama kita, masa kita enggak Oke, peduli cool, juga gitu. cool, oke. Dan fashion ya mungkin itu bisa diatur pribadi sih, kalau misalkan yang penting kita tahu tempat aja, kita mau kemana, kita tahu pakaian, Oh, iya, ya bisa menempatkan. dan Oke. enak dilihat sama mungkin sama pasangannya gitu. Oke. Tapi bukan berarti passion lu keluar harus pakai baju couple anjing. Lu kayak main Itu aja. jijik, anjing. Iya, anjing baju-baju couple. Kalau gua ngeliat lu nih kapal, gua gamparin lu. Kagak usah ikut podcast ini lagi. Lu anjing. nemu cewek di mana dia? Ayo dance anjing. Couple pakai baju pisang, Satu lagi pisang, satu lagi apaan tuh? Menurut lo dong Sky? Kalau menurut gua, kriteria cewek gua nih ya berarti ya, kan cewek idaman Iya. yang harus gua punya itu gimana? Oke. Dia harus satu frekuensi sama gua. Satu frekuensi sama gua dalam hal satu frekuensi lagu lah sama gua. Kayak gua suka dengerin lagu-lagu Sampan banjir falling, guys. kagak anjing, jijik gua. Iya ya. Kalau gue suka dengerin lagu kayak genre-genrenya Kuko, kayak genre-genre Clairo dan lain-lain sebagainya yang seperti itu. Mike Ayres, Brand Joy dan lain seperti itu. Oke. Dimana kenapa gue bisa menempatkan, kenapa gue milih cewek yang harus satu genre sama gue? Karena di situ cewek itu pasti mempunyai fashion yang sesuai dengan lagunya. Dia suka lagu Kuko atau Clairo, pasti dia secara tidak langsung suka juga dengan setelan mereka. Oh iya, benar. Dengan suasana chillnya mereka, ya kan? Kayak ada referensi dikit lah. Ya, right, betul. Dan sifatnya juga harus ya bisa inilah mengerti gua Dan lo juga harus ngerti dia. dan gua harus mengerti dia. Iya itu poinnya. Oke. Gue mau nambahin poin sedikit dong. Apa tuh? Upstage. Ya, terpenting ya. Kekurangan itu juga jadi satu yang terpenting menurut gue. Iya betul. Karena apa? Melengkapi saling kekurangan itu menurut gue suatu hal yang Iya. spesial. Benar. Karena pada dasarnya itu cinta itu saling melengkapi kekurangan kita Iya. satu sama lain, right? Betul. Dan masalah buat cowok-cowok yang tapi masalah dia suram, cuy. Lu kalau bahas masa lalu nggak akan ada habis-habis. Betul anjing. Iya, Gue benar. benci banget Benar. tuh sama kayak gitu tuh. Nah, Iya. simpelnya gitu. Lu kalau bahas masa lalu nggak akan ada habisnya. Jadi bangunlah sesuatu yang baru, jadikan masa lalu menjadi sejarah untuk Ya, evaluasi. benar, Gitu aja. benar. Lo kalau misalkan tanpa masa lalu bisa apa gitu. Betul. Ini ya gini. Ketika Anda tidak menerima kekurangan, jangan harap untuk menerima kebaikan. Anjay. Anjay. Udah ngumpet gua. Jadi setelah kita bahas beberapa hal bodoh tentang cinta ini, kesimpulannya cinta adalah sebuah anugerah yang dikirim Tuhan dalam wujud wajah kamu. Dikirim Tuhan dalam
lagu apa anjing? Lagu ini anjing. Gua nggak tahu. Tahu mas gundul anjing. Mas Kato. Menurut Bapuk gimana? Menurut gue ya, cinta itu bukan sebuah bentuk fisik atau sebuah bentuk materi. Cinta itu adalah sesuatu yang Tuhan ciptakan dari langit ke bumi tanpa berbentuk dan sangat susah untuk dijelaskan. Oke. Ya kan? Ini cinta itu berat. Tepuk tangan dulu dong penonton, tepuk tangan woi. Tahan ya. Tepuk tangan emang burung kokin. Tepok gitu. Jadi intinya cinta itu susah untuk dideskripsikan, tapi mudah untuk dirasakan. Itu aja dari gua. Pokoknya kalau cinta menurut gua, ketika Anda sudah mendapatkan cinta, jangan mencoba untuk menyia-nyiakannya. Anjay. Oke. Betul. Udah itu doang. Iya. Cinta Anda simpel sekali ya. Pantas disakiti. Saya nggak mau ribet, Bapak. Oke, amigo. Sekianlah pembahasan tentang cinta yang mungkin bisa kalian petik beberapa hal positifnya, Inti-intinya tapi bukan intisari, Bukan inti bumi. dan juga bisa kalian praktekkan, atau mungkin beberapa hal yang kurang jelas mohon dimaafkan ya kan, karena kita pun masih belajar tentang cinta ini, dan ingat sekali lagi kalau kita ini adalah laki-laki yang Kitty. Belajarlah dari rasa sakit. Betul. Cuy, rasa sakit itu adalah guru terbaik anjing. Oke, thank you udah dengerin pembicaraan yang gak jelas ini. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita udah berkarya dan kita mencoba untuk hal yang lebih baik lagi dan positif tentunya. Jangan lupa lagi untuk kalian para milenial untuk sering-sering lah meluapkan kreativitas kalian, berkaryalah walaupun itu hal yang nggak terlalu penting, tapi setidaknya kalian udah mencoba untuk berbuat hal yang lebih positif. Jadi itu adalah pembahasan kita hari ini. Terima kasih untuk udah dengerin gimana pengalaman kita ya. Ya, Pengalaman betul. kita akan cinta yang dimana pada dasarnya masing-masing dari kalian juga punya persepsi sendiri. Ya Right. kan? Pokoknya jangan lupa untuk nonton lagi yang lain. Ini gue mau ngomong jijik gue. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke? Sampai ketemu di planet kita lain waktu. Dan ketemu lagi di podcast kita yang ketiga. 1, 2, 3. Bella ciao!